Ibunya Dina ini kayak nulisin sesuatu di jidatnya Nana ini pakai jempol. Nggak tahu nulis apa. Setelah kayak begitu, tiba-tiba ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan seperti biasa selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, balik lagi di House Horror, dimana di segmen ini seperti biasa gue bakal nyeritain kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gue. Nah, di House Horror kali ini gue dapet cerita lagi nih dari subscriber, seorang perempuan yang kita sebut namanya itu Nana dari Jawa Timur. Nah, ini cerita di tahun 2015. Waktu itu Nana ini baru lulus S1 dari satu perguruan tinggi di Jawa Timur. Nah, di tahun 2015 itu Nana ini umurnya itu kalau nggak salah sekitar 22 tahun. Dan di keluarganya dia ini, dia adalah satu-satunya anak perempuan dari dua bersaudara. Sekaligus Nana ini anak bungsu atau anak terakhir di keluarga itu. Nah, jadi setelah lulus S1 ini, Nana dapat tawaran kerjaan di salah satu stasiun TV yang ada di daerah Jawa Timur. Cuma karena orang tuanya ini pengen Nana ini nerusin ke S2, sempat ada diskusi tuh, mungkin lebih ke perdebatan kali ya, yang lumayan alot. Karena Nana ini kekeh pengen kerja aja, dia nggak mau tuh S2. Soalnya tawaran kerjaan dia ini sesuai sama bidang yang si Nana tempuh waktu kuliah dulu. Yang dimana itu ya udah kalian bisa tebak lah, jurusan komunikasi. Ya udah kan, setelah diskusi segala macam sama orang tuanya itu, akhirnya Nana tetap ambil tuh tawaran kerja. Dan juga pada akhirnya orang tuanya dia ngizinin. Nah, singkat cerita, Nana udah kerja tuh sebagai wartawan junior, sekaligus pembawa acara berita di perusahaan stasiun TV itu. Hari demi hari ya dia kerja kayak biasa lah, dia nikmatin kan segala macam. Cuma masuk ke bulan ketiga, di sini Nana mulai ngerasa ada yang aneh sama dirinya. Penasaran kayak gimana? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Pada suatu hari sepulang kerja, pas Nana waktu itu lagi lembur nih, sehabis evaluasi liputan lah, waktu itu sekitar jam 9 malam. Nah, Nana diajak nih sama temen satu kerjaannya lah, namanya Ayu. Diajak tuh buat ngopi-ngopi di sebuah kafe. Karena waktu itu ya Ayu sebenarnya butuh temen juga nih buat curhat lah, buat ngobrol. Karena waktu itu si Ayu ini lagi galau. Karena dia lagi ada masalah sama cowoknya lah gitu. Ya udah, karena kayak gitu, akhirnya Nana mutusin buat ayo kita nongkrong di kafe sebelum pulang. Nah, di situ Ayu minjem motor kantor buat berangkat sama Nana ke kafe yang dimaksud ini. Singkat cerita, sampai di kafe, Ayu sama Nana langsung mesen minum tuh. Si Ayu mesen coklat, Nana mesen espresso. Padahal Nana ini bisa dibilang orangnya nggak pernah yang namanya ngopi espresso. Kalian tahu kan espresso? Yang cuma intisarinya kopi doang itu, nggak ada air, nggak ada apa. Nah, dia pesen itu. Kalau buat yang nggak biasa minum espresso, pasti bakal kaget sama rasanya. Ya udah, si Nana pesen itu espresso, padahal dia sama sekali nggak tahu rasanya gimana ini. Ya udah kan, mereka ngobrol-ngobrol tuh segala macam. Si Nana minum itu espresso kan pahit banget udah pasti. Setelah minum espresso itu, Nana mulai ngerasa nih kalau jantungnya deg-degan dan nafas itu agak sesek. Mungkin ini adalah efek dari espresso itu karena kafeinnya tinggi. Nah, Ayu yang ngelihat Nana kayak begitu, nggak pakai lama langsung ngajak si Nana ini buat balik lagi ke kantor. Ya udah kan, akhirnya mereka berdua balik tuh. Nah, sampai di kantor lagi, Ayu langsung parkirin motor tuh di depan pintu masuk kantor. Dan pas Nana turun dari motor, di situ Nana pingsan. Untungnya malam itu masih banyak nih karyawan-karyawan lain yang pada lembur. Nah, karena karyawan lain yang ngelihat Nana yang tiba-tiba pingsan kayak begitu, nggak pakai lama langsung pada gotong tuh si Nana. Dibawa tuh ke ruang istirahat karyawan.
Nah, pas si Nana yang lagi pingsan ini dibawa ke kamar istirahat atau ruang istirahat karyawan, di situ Nana mulai aneh. Mungkin bisa dibilang dia ini kesurupan. Jadi ini cerita dari orang-orang yang ngelihat Nana kesurupan waktu itu. Nah, mereka ini ngelihat Nana itu nangis-nangis, ketawa-ketawa. Yang tadinya pingsan di depan pintu kantor, pas sampai di ruang istirahat itu, langsung begitu dia. Nah, Ayu sama karyawan yang lain kaget dong. Ngelihat Nana yang nggak biasa kayak gitu kan. Nggak pakai lama, salah satu karyawan laki-laki yang ada di situ langsung megangin si Nana tuh. Nah, di situ Ayu ngelihat Nana tuh sekarang jadi kayak yang bingung ini. Kayak gimana orang pelangak pelongo gitu lah. Dan Ayu juga ngerasa kayak ada rasa bersalah gitu lah. Apa mungkin gara-gara ngajak ke kafe, terus ngopi espresso pula. Nah, pas Ayu lagi bengong nih mikirin itu, tiba-tiba si Ayu ini ikut pingsan juga. Dia kesurupan juga. Bingung lah orang-orang yang ada di sekitaran kan. Akhirnya yang lainnya inisiatif ngebawa Ayu nih ke satu ruangan yang pisah nih sama Nana. Nah, setelah ngebawa Ayu terus balik lagi ke Nana. Yang nemenin Nana ngedenger Nana ini bilang, "Ini gara-gara kamu. Kamu sudah menginjak wilayah saya tanpa izin. Makhluk di sana, ada makhluk yang sama-sama harus dihormati. Jangan mentang-mentang kami tak kasat mata, lalu kamu bisa ngelakuin hal sembarangan. Cepat minta maaf. Kamu sama teman-teman kamu sudah tidak sopan di wilayah kami." Nana ngomong kayak gitu sambil nunjuk ke salah satu karyawan yang bisa dibilang senior. Sebut aja namanya itu Tono. Nah, si Tono ini ditunjuk sama Nana yang lagi kesurupan. Kaget dia. Dan kondisi kantor malam itu bisa dibilang udah gak kondusif. Ayu di ruangan sebelah masih juga tuh kesurupan. Gak sadarin diri, tapi dia tuh bengong aja. Sambil sesekali tuh nangis-nangis, ngomong sesuatu tapi gak jelas apa yang dia omongin. Kayak cuma komat kamit, ya gak jelas. Ya udah, akhirnya mereka inisiatif buat manggil nih salah satu orang pinter lah bisa dibilang, atau orang bisa yang ada di daerah situ. Nah, setelah dipanggil gitu, akhirnya si orang bisa ini datang. Dia ngeliat tuh kan keadaannya Nana sama Ayu. Terus dia coba nih buat istilahnya ngobatin mereka berdua. Tapi malam itu cuma Ayu yang berhasil buat diobatin atau diruqyah lah mungkin ya. Sedangkan si Nana itu masih belum bisa. Ya udah kan, karena bingung kan, ini solusinya apa nih buat nyadarin Nana. Akhirnya salah satu karyawan yang ada di situ inisiatif buat nelpon orang tuanya Nana. Nah, singkat cerita, setelah orang tuanya itu ditelepon, orang tuanya berangkat nih ke kantor. Ayahnya tuh yang waktu itu berangkat ngejemput Nana buat pulang ke rumah. Dalam kondisi Nana ini masih kesurupan. Nah, pas sampai di rumah, karena ngedengar Nana ini kesurupan, pamannya Nana yang katanya bisa juga gitu ya, datang nih buat ngobatin si Nana. Nah, untungnya setelah ditangani sama pamannya ini, Nana baru sadar di situ. Dan di situ pas sadar dia kaget nih. Duh, kok gua ada di sini? Nah, besok paginya Nana cobalah buat ngelupain kejadian aneh kemarin walaupun dia nggak sadar tuh. Dia coba buat kerja kayak biasa. Cuma nggak lama setelah si Nana ini lagi siap-siap buat kerja gitu, masuk nih pesan ke dalam HP dia. Pas dilihat ternyata ini dari atasannya, yang dimana atasannya ini ngasih tahu buat nggak usah masuk dulu hari ini karena di kantor itu lagi ada acara bersih-bersih. Jadi kantor itu lagi dibersihin dari hal-hal negatif, katanya si atasan ini. Ya udah kan, akhirnya Nana ini baru masuk setelah selang 2 hari lah. Dia balik lagi masuk ke kerja dan sampai di kantor. Nana ngelihat teman-teman yang lainnya lagi pada ngumpul. Di situ ada, kita sebut aja Dina, Ayu, Ega, Udin sama Dita. Nana samperin lah tuh kan, dan mereka ini langsung kayak nanya-nanyain soal kejadian yang kemarin. Yang pas Nana ini lagi kesurupan. Tanya sama Dina, kenapa nak malam itu, kenapa? Nana awalnya belum tahu tuh semalam kenapa. Nah, dia baru tahunya ini pas diceritain di kantor ini hari itu. Baru dia tahu kalau dia itu kesurupan. Terus dibawa ke ruang istirahat karyawan. Dan si Ayu juga
penasaran banget kenapa kok ketika Nana ini kesurupan, kok dia ikut-ikutan kesurupan juga. Nah di situ Nana coba buat nginget-nginget nih kejadian waktu itu. Dan dia cerita lah nih soal dari malam itu dia diajak ngopi di kafe sama Ayu. Terus dia mesen espresso karena awalnya dia penasaran nih gimana sih rasa espresso kan. Yang juga dia pikir penyebabnya adalah espresso ini. Karena setelah minum espresso ini jantungnya tuh mulai deg-degan, nafasnya sesek. Nah terus ya karena panik Ayu bawalah tuh ke kantor. Nah sampai depan kantor langsung tuh jeder ya kan kayak waktu itu. Nah di sini yang aneh. Teman-teman yang lain itu ngeliat Nana ini pingsan. Nggak sadarin diri gitu loh pas depan kantor. Terus tahu-tahu kesurupan kan. Tapi yang dirasain Nana, dia ini sadar. Dia bisa ngeliat, tapi dia nggak bisa ngendaliin dirinya. Dan pas dipindah ke ruang istirahat itu, dia ngeliat ada satu sosok kakek-kakek yang ngedeketin dia. Dan tiba-tiba yang tadinya itu ruang istirahat karyawan, begitu ini kakek-kakek muncul, berubah jadi kuburan. Dan penampakan kakek-kakek itu, dia pakai baju lusuh, warnanya putih, bawa tongkat. Kakek-kakek ini nyamperin Nana sambil marah-marah. Mereka semua diem tuh, ngedengerin ceritanya Nana. Dan salah satu temannya Nana, yaitu si Dita tadi, nyeletuk, apa mungkin ini tuh gara-gara liputannya si Tono yang lagi liputan makam, satu makam yang ada di luar kota. Nah nggak tahu lah apakah ada korelasi antara liputannya si Tono ini sama apa yang dialami si Nana, kita belum tahu. Nah habis itu Nana ngelanjutin lagi nih ceritanya. Kalau setelah ketemu sama si sosok kakek ini di pemakaman itu yang nggak tahu kenapa itu berubah jadi pemakaman, dia ngelihat satu persatu muncul nih sosok-sosok gak jelas mukanya, aneh. Dan ada satu sosok yang dia inget banget muncul di sebelah dia. Ini sosok paling mencolok daripada semuanya. Kalau sosok yang lain kan mukanya aneh, nggak jelas, kakek-kakek. Tapi sosok yang di sebelah dia ini perempuan cantik banget. Pakai baju adat Jawa, warna hijau keemasan, rambutnya hitam panjang. Dan di kepalanya itu ada kayak hiasan melati gitu. Ini perempuan duduk persis di sampingnya Nana. Cuma diem aja tuh. Di situ Nana nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa teriak, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Cuma bisa merhatiin pemandangan itu aja. Nah setelah Nana cerita kayak gitu, si Ayu cerita, pokoknya setelah mereka saling tukar cerita gitu ya. Udah, mereka balik kerja dulu nih. Singkat cerita, masuk ke bulan Agustus tahun 2015. Hari itu, Nana dapat jadwal liputan nih. Sama salah satu temennya dia. Kita sebut aja namanya itu Ucup. Jadi dapat tugas buat ngeliput satu acara karnaval budaya gitulah. Nah mereka berangkat dari siang tuh. Sebelum zuhur. Berangkatlah tuh kan, berdua, dan sampai di lokasi. Nana sama Ucup ini langsung ngelakuin tugasnya masing-masing. Cuma pas ada pertunjukan kuda lumping di situ, si Nana mulai ngerasa ada yang aneh. Dia ngerasa badannya mulai gak beres nih di acara kuda lumping itu. Nah, pas proses liputan di depan pertunjukan kuda lumping itu selesai, di situ Nana ngelihat satu sosok aneh di antara para pemain kuda lumping itu. Jadi ada satu sosok laki-laki. Kurus kering, kurus banget. Rambutnya putih. Ngikutin setiap pemain kuda lumping itu. Nggak tahu nih, ini sosok apa ada hubungannya sama atraksi-atraksi yang dilakuin sama para pemain kuda lumping ini atau gimana. Dan ini sosok, mungkin karena ngerasa gitu ya diliatin sama Nana. Dia ngelihat balik begini ke arah Nana. Di situ Nana langsung panik dong. Dia langsung buru-buru, Cup, ayo pulang Cup. Cuma di situ si Ucup bilang, bentar lagi Nak, bentar lagi selesai nih. Nana jawab tuh kan, Bang, ini udah gak kuat Bang. Aku kayak mau kesurupan. Nah si Ucup panik dong, ngedenger Nana ngomong kayak gitu kan. Karena gimana jadinya kalau Nana kesurupan di situ, sedangkan Ucup nih ya nggak tahu apa-apa. Ya udah kan si Ucup langsung tuh pergi ke parkiran buat ngambil motor. Udah tuh. Di situ dia langsung angkut si Nana dan mereka berdua tancap gas tuh balik ke kantor. Sampai di kantor lagi, Ucup langsung ngebantuin si Nana nih buat turun dari motor karena posisinya di situ Nana udah lemes banget. Dan pas Ucup lihat ke arah mukanya Nana ini udah kayak orang yang gelisah.
Dan Nana ini sering banget nengok ke belakang gitu. Seakan-akan dia ini kayak diikutin sama sesuatu yang Ucup nggak tahu. Tapi di situ Ucup cuma bisa diem. Dia nggak mau nanya yang aneh-aneh dulu nih ke Nana. Setelah itu si Nana yang masih panik, masih gelisah gini, jalan masuk ke arah ruang istirahat karyawan. Dia taruh tasnya dia duduk nih. Gak lama ada satu temannya dia namanya Ega ngedeketin. Ega ini bisa dibilang editor lah di perusahaan itu. Pas dideketin si Ega ini, Nana bilang, "Gak, aku kayak udah gak kuat deh." Sambil megangin si Ega ini, tangan dipegangin kenceng banget. Dia bilang, "Aku gak kuat, kayaknya aku mau kesurupan." Makin panik lah Ucup sama Ega ngedenger itu kan. Malah kantor waktu itu lagi sepi. Kalau kesurupan gimana kan? Siapa yang ngeluarin nanti? Dan bener aja, gak lama masuk. Nana kesurupan lagi. Ucup sama Ega langsung gercep tuh, dia telepon tuh temen kantor yang lagi ada di luar, suruh datang. Nah setelah nelpon temennya itu dan datang, sama aja ternyata temennya yang datang ini nggak ngerti juga gimana caranya nyembuhin orang yang kesurupan. Nah ternyata pas kesurupan yang ini sama kayak sebelumnya, Nana ini sadar, tapi dia ini nggak bisa ngendaliin badannya. Jadi ini dijelasin setelah Nana sadar ya. Nana pas kesurupan itu dia ngeliat sosok yang kurus kering tadi yang ada di pertunjukan kuda lumping itu ngikutin dia sampai ke kantor. Tapi itu sosok sama sekali nggak ngapa-ngapain. Dia cuma datang, diem ngeliatin, abis itu pergi. Tapi ternyata nggak cuma itu yang Nana lihat. Setelah sosok kurus itu pergi, Nana ngeliat ada satu perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, lagi duduk lesehan. Dan sosok ini bilang ke Nana, "Jangan berisik." Tapi ternyata sosok itu nggak sendirian. Di sekeliling si sosok baju putih ini, itu udah banyak banget pocong. Sadar-sadar Nana itu kalau nggak salah sore. Dan itu Nana sadar sendiri, nggak ada yang sadarin tuh. Ya udah kan, karena nggak mau terjadi apa-apa lagi, Nana dianterin pulang tuh sama temen-temennya ke rumah. Nah singkat cerita, beberapa hari setelah itu pihak perusahaan ngadain selamatan nih. Berharap nggak ada lagi karyawan yang kesurupan. Dan mudah-mudahan suasana kantor ini bisa balik normal. Nah selain itu Nana, Ayu sama Dina nyoba nih buat nyari solusi. Gimana biar semuanya aman. Karena sebenarnya mereka bertiga inilah yang paling ngerasain dampak setelah kasus Nana yang kesurupan pertama kali itu. Ditambah 3 orang ini emang bisa dibilang peka banget sama yang begituan. Nah di situ Ayu ngusulin, dia ngajak Nana sama Dina buat pergi ke salah satu ustadz kenalan dia yang ada di dekat situ. Ya udah kan, akhirnya sepulang kerja jam 6 sore mereka datengin tuh ke tempat si ustadz yang dibilang sama Ayu tadi. Tapi pas sampai di rumah si ustadz ini. Assalamualaikum Ustadz. Siapa ya? Ayu Pak Ustadz. Ini saya sama teman Ayu. Mau minta tolong. Maaf, saya tidak bisa bantu saat ini. Kalau mau, datang lagi besok sore ya Ayu. Sontak mereka berdua saling tatap-tatapan di situ. Nggak tahu nih, apakah si ustadz ini emang lagi nggak bisa atau dia nggak mau bantuin. Karena tumben ini kok aneh banget. Ya udah kan, karena disuruh besok buat datang lagi, ya mereka pergilah tuh dari rumahnya si ustadz ini. Nah singkat cerita, besoknya mereka datang lagi nih ke tempatnya si ustadz. Pas sampai depan pintu, diketok lah kan, "Assalamualaikum, Assalamualaikum." Kali ini nggak ada jawaban apa-apa. Yang artinya si ustadznya nggak ada di rumah. Ya udahlah, mereka berdua cuma bisa lemes di situ kan. Karena pikir mereka ya mungkin solusinya ada di ustadz ini, tapi sekarang ustadznya nggak tahu kemana. Nah nggak lama pas lagi diem gitu kan, Ayu keinget nih kalau dia punya temen yang kerjanya itu sebagai admin, yang kita sebut aja namanya itu Ita. Nah bapaknya Ita ini ustadz. Akhirnya setelah diobrolin sama Nana, mereka berdua sepakat nih buat pergi ke bapaknya Ita aja. Ya udah, besoknya sekarang Ayu lagi berdua nih sama Ita di kantor. Ayu ceritain lah tuh kan kondisi mereka ke Ita. Pas Ayu cerita gitu, Ita bilang,
ayah aku sebenarnya bisa ngobatin, suka ngobatin yang hal-hal kayak gitu. Nah, ngedenger itu Ayu seneng lah kan, karena akhirnya dia dapat solusi nih. Di situ Ayu langsung ngabarin Nana tuh kan, ngajakin dia buat ke rumah ayahnya Ita. Udah tuh, habis itu Ayu sama Ita lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih. Nah, di lain waktu Nana nyoba buat nyari solusi nih ke si Dina. Dan bener aja, ternyata ibu tirinya Dina ini orang bisa juga. Suka ngobatin orang-orang yang punya masalah kayak gini. Akhirnya Nana coba buat minta tolong dulu nih ke ibunya Dina yang lebih deket lah, bisa dibilang gitu. Nah, setelah pulang kerja, mereka pergi tuh ke rumah ibunya Dina. Dan si Nana nggak sendirian. Dan si Nana ini nggak berdua doang sama Dina. Ada Dita, ada Ega, sama Udin di situ. Rame-rame tuh mereka pergi. Sampai di rumah ibunya Dina, mereka parkirin lah itu motor kan di depan rumahnya beliau. Kelar parkir, satu persatu masuk lah tuh kan ke rumah ibunya Dina ini. Yang aneh di sini, yang lain pada masuk, tapi nggak tahu kenapa. Di situ si Nana justru cuma diem aja tuh di depan pagar rumah ibunya Dina. Lu mau tahu kenapa si Nana cuma diem aja di depan pagar itu? Karena tepat di depan pagar rumah ibunya Dina ini, si Nana ngeliat ada perempuan cantik. Kulitnya putih, rambutnya panjang, pakai hiasan melati di kepalanya. Sosok ini cuma senyum aja tuh ke arah Nana. Nah di situ temen-temen yang lain nggak ngelihat apa-apa, nggak ngelihat sosok ini. Dan juga karena si Nana cuma diem aja tuh kan, yang lain pada bingung dong. Si Dina panggil lah, "Nak, ayo sini masuk. Ngapain depan aja?" Ya udah kan, di situ barulah Nana tuh kayak, oke. Masuklah tuh dia ke dalam rumah. Di dalam rumah, ya udah Dina kan menyambut layaknya tamu lah, teman-temannya itu kan, disediain makanan, suruh duduk segala macem. Nana duduk di situ kan, terus dia ngelihat kanan, ke kiri begini nih. Ada satu objek gitu ya, yang menarik perhatian dia. Di situ ada satu lukisan, yang dimana lukisan orang perempuan mirip banget sama sosok yang di kepalanya ada hiasan melati itu. Nana bertanya-tanya di situ kan sambil ngelihat ke lukisan itu. Kok sosok ini ada di luar tadi? Nana langsung ngelongol lagi kan, lihat keluar pintu gini kan, set. Dan itu sosok udah nggak ada. Nana sempet nanya nih ke Udin kan, "Din, lu lihat perempuan nggak tadi?" Di situ Udin mau ketawa aja kan, perempuan apaan? Gak ada apa-apa. Ya udah, singkat cerita, selang berapa menit kemudian, lagi pada asik tuh ngobrol sana sini di ruang tamu, datanglah ibunya Dina nih, keluar dari kamar beliau. Beliau datang, beliau sapa tuh kan semua yang ada di situ. Nah, nggak lama dari situ, Dina langsung ngasih tahu apa maksud kedatangan Nana sama teman-teman yang lain ke situ. Dina cerita tentang si Nana ini yang dimana dia suka kesurupan dan minta solusi. Gimana caranya supaya nggak kesurupan lagi. Di situ, pertama ibunya Dina ini nggak langsung ngomong. Dia cuma diem itu kan merhatiin Nana. Setelah diem lumayan lama kayak gitu, ibunya Dina ini minta semua teman-teman yang lain selain Dina sama Nana tunggu di luar. Ya udah kan, yang lain pada keluar tuh nunggu di depan rumah. Di dalam ruang tamu itu, sekarang cuma ada ibunya Dina sama Nana. Ibunya Dina terus nyuruh Dina nih buat ngambil satu kursi kayu yang ada di ruang tengah. Buat nanti dia dudukin nih di sebelahnya Nana. Setelah semua udah disiapin, itu kursi udah disiapin, ibunya Dina manggil Nana nih buat ke ruang tengah. Ibunya Dina nyuruh Nana buat duduk di depan dia. Nggak pakai kursi, duduk di lantai. Setelah si Nana ini duduk, barulah beliau tanya ini, "Kamu yang namanya Nana?" Nana jawab dong, "Iya Bu, saya Nana." Nah yang menarik adalah apa yang diomongin sama ibunya Dina selanjutnya. Ibunya Dina bilang, "Kamu ngeliat sosok yang ada di lukisan itu tadi di luar rumah?" Ditanya kayak gitu, Nana kaget. Kok bisa tahu ibunya Dina ini kan? Ya udah Nana jawab jujur aja kan, "Iya Bu, tadi Nana ngelihat sosok ini di luar rumah." Ngedenger itu, ibunya Dina cuma senyum. Dia bilang kalau sosok itu sebenarnya baik. Dan dia tahu kalau Nana ini mau minta pertolongan. Udah tuh, abis itu
ibunya Dina nyuruh Nana ini buat relax, terus merem. Pokoknya percaya penuh sama ibunya Dina ini. Ya udah Nana ikutin lah kan, dia merem tuh. Nah, nggak lama dari situ, Nana ngedenger ibunya Dina ini kayak komat kamit, ngebaca doa atau mantra atau apalah. Pokoknya ya suatu bacaan lah gitu ya. Dan Nana ini ngerasa ketika ibunya Dina ini lagi komat kamit baca mantra itu ya, nggak tahu kenapa kok kayak ruang tengah itu berasa hening banget. Kayak bener-bener, ya sama sekali nggak ada suara apa-apa gitu. Selain suara komat kamit ibunya Dina ini. Hening tuh berapa lama kan? Sampai tiba-tiba berubah nih. Nana ngedenger kayak ada suara desiran ombak. Kayak di pantai. Dan kayak malam. Ini posisi Nana masih merem ya. Dia cuma dengar dari telinga dia aja. Terus Nana ngerasa nih kalau ibunya Dina ngedongakin dagunya dia begini nih. Set. Terus ibunya Dina ini kayak nulisin sesuatu di jidatnya Nana ini pakai jempol. Nggak tahu nulis apa. Setelah kayak begitu, tiba-tiba posisi masih merem. Dia kayak ngeliat, kayak ada penglihatan gitu loh. Sosok yang tadi, sosok perempuan cantik itu. Jadi ibaratnya kayak sosok ini tuh ngikut nyangsiin gitu loh. Proses Nana ini lagi coba buat disembuhin. Habis itu ibunya Dina minta nih ke Dina buat ngambilin 1 gelas air. Dina ambil lah tuh kan. Terus setelah diambil air itu, ibunya Dina ngolesin ke punggungnya si Nana. Nah sisanya itu diminumin ke Nana. Setelah semua itu selesai, ibunya Dina ini bilang, Nak, jiwa kamu bagus. Kamu bisa meneruskan ilmu yang sedang ibu punya ini. Dan kamu juga gak akan kesurupan lagi. Kalau mau, ibu ingin kamu ikut ibu buat prosesi penyempurnaan di pantai Parangtritis sana. Kira-kira waktunya bulan depan, waktu bulan purnama. Di situ Nana cuma diem ya, sambil ngedengerin omongan ibunya Dina ini. Tapi dari situ, tiba-tiba ibunya Dina ini ngomong satu kalimat yang sama sekali Nana nggak ngerti. Jadi ibunya Dina ngomong kayak gini, Ibu udah nggak punya banyak waktu. Saat ini belum ada wadah yang tepat buat ngegantiin ibu. Nana kaget lah di situ kan, karena ibunya Dina ini ngomong kayak gitu, pakai suara agak keras, kayak ngebentak gitulah. Nah Nana nggak tahu apa maksudnya nih kan. Penyempurnaan segala macam, belum ada wadah yang tepat, maksudnya apa? Tapi Nana cuma diem aja di situ kan, dia ngangguk-ngangguk aja di situ. Singkat cerita, akhirnya prosesi pengobatan itu selesai dan ibunya Dina ini minta Nana sama yang lainnya buat balik lagi ke ruang tamu. Setelah semuanya udah pada masuk, udah pada ngumpul lagi di ruang tamu, di situ ibunya Dina bertingkah kayak biasa aja. Beliau ajak ngobrol tuh semuanya, nggak ngebahas sedikit pun tentang prosesi penyembuhan tadi. Ya udah kan Nana ya cuma diem aja di situ kan. Nah nggak lama tiba-tiba Nana ini kebelet, pengen buang air kecil. Dia pamit lah ke ibunya Dina kan, minta izin buat ke kamar mandi. Jalan tuh dia kan dari ruang tamu, tek ngelewatin 2 kamar. Terus dia masuk ke dapur dan sampailah nih di kamar mandi. Ya udah masuk kamar mandi, dia buang air kecil, terus ambil wudhu. Selesai dari itu, dia keluar dari kamar mandi kan, dan mau pakai kerudung dia lagi nih yang tadi dia lepas kan, karena kan mau tadi cuci muka sekalian wudhu. Nah, pas Nana keluar dari kamar mandi ini, dari arah dinding, di sebelah kanan pintu dapur, di situ dia ngeliat ada cermin gede banget. Kurang lebih cermin ini ukurannya tuh kayak pintu yang ditempel di dinding. Ya udah kan, karena mau pakai kerudung, dia jalanlah ke cermin itu kan buat ngaca, biar ini kerudung nggak mencong-mencong nih. Nah, sampai depan kaca, nggak tahu kenapa pas lagi ngaca itu, dia ini ngerasa kalau kayak mukanya itu cantik banget. Ini bukan narsis, maksudnya kayak cantik kayak itu. Kok muka gue jadi bercahaya banget nih, kayak cerah aja. Entah karena efek wudhu tadi, cuci muka tadi apa gimana. Saking herannya, saking gak percayanya ya, sempet nanya nih ke diri sendiri kan, apa iya gue secantik ini?
Nah, karena keasikan ngaca gitu ya, karena kok jadi cantik banget gitu kan ya. Dia baru keinget lagi nih, oh iya kan mau pakai kerudung gitu kan. Ya udah tuh, dia selesaiin pakai kerudung, terus dia balik lagi ke ruang tamu. Selang berapa lama kemudian, Nana, Dina, Dita, Udin, sama Ega pamitan nih buat pulang. Nggak lupa ya mereka semua ngucapin terima kasih lah karena sudah dibantuin segala macem. Dan ibunya Dina ini nggak minta apa-apa, nggak minta sepeser pun ke mereka. Nah besok harinya pas kerja lagi nih di kantor, Nana kayak biasa lah tuh nyiapin diri buat liputan. Sampai di sore harinya, Nana nyempetin lah nih buat sekedar cari angin lah, jalan-jalan tuh di sekitaran kantor. Dia jalan tuh ke satu toko serba ada yang ada deket kantor itu, pengen beli sesuatu. Tapi pas mau ngelewatin gapura itu toko serba, tiba-tiba Nana ini merinding, ketakutan. Karena Nana ini ngelihat di gapura toko serba itu ada ular. Gede banget, ngelilit itu gapura. Nana cuma bisa mikir, anjir ini apa gua halu apa gimana ya? Kok bisa ada ular di gapura? Tapi Nana bodo amat lah, dia nunduk tuh, dia jalan terus masuk ke toko serba. Nah di situ Nana sempat mikir juga nih, setelah dari rumahnya ibunya Dina waktu itu, dia emang nggak pernah lagi kesurupan. Tapi sekarang dia jadi sering banget ngelihat hal-hal yang seharusnya nggak bisa dilihat manusia normal. Selang berapa hari kemudian, Nana ketemu lagi nih sama Ayu. Emang setelah kejadian kesurupan itu, Nana sama Ayu ini sengaja dipisah sama atasan mereka. Karena takutnya ya itu, kalau si Nana kesurupan, Ayu ikut kesurupan lagi, jadi chaos. Ayu ditaruh di gedung lama, Nana di gedung baru. Makanya mereka ini jarang ketemu akhir-akhir ini. Nah, sekarang ketemu lagi, mereka ngobrol-ngobrol lah tuh. Soal masalah yang mereka alamin waktu itu. Nana cerita tuh kan, gimana kabar segala macem, sampai akhirnya dia cerita soal yang dia pergi ke rumah ibunya si Dina. Terus diobatin segala macem, cerita lah. Udah gak pernah lagi kesurupan, tapi kok jadi sering ngelihat yang begituan. Nah di situ Ayu cerita juga kalau dia sempat cerita nih tentang masalah dia berdua ke Ita. Katanya ayahnya Ita ini bisa ngobatin orang juga. Nah di situ Nana jadi mikir nih, dia nanya ke Ayu kan, apa kita mesti ke bapaknya Ita juga nih buat ngatasi masalah kenapa kok jadi sering ngelihat hal-hal yang kayak begini. Ayu di situ langsung setuju. Karena menurut dia mungkin dengan berobat ke bapaknya Ita ini masalah bisa ngelihat ini hilang. Ya udah kan akhirnya mereka berdua sepakat nih buat pergi ke rumahnya bapaknya Ita. Di situ Ayu langsung kontak-kontakan lah sama Ita kan buat janjian nih sama bapaknya Ita kapan bisa ketemu segala macem. Nah 2 bulan kemudian dari awal kejadian kesurupan Nana sama Ayu waktu itu, sekarang udah masuk bulan ke-5 lah kalau nggak salah ya. Si Nana kerja di perusahaan TV itu. Nah waktu itu kira-kira jam 10 pagi. Nana sama Ayu berangkat nih pakai motor ke rumah ayahnya Ita. Perjalanan ke rumah bapaknya Ita ini makan waktu kurang lebih 30 menit. Singkat cerita sampai di rumah bapaknya Ita, kita sebut aja Ustadz Salman. Beliau ternyata udah nunggu tuh di depan rumah. Karena sebelumnya si Ita emang udah ngasih tahu kalau nanti Nana sama Ayu mau datang nih. Ya udah nggak pakai lama, pas mereka berdua datang, Ustadz Salman langsung nyuruh mereka berdua ini buat masuk ke ruang tamu. Nah ruang tamu ini bisa dibilang ya nggak aneh-aneh lah, lumayan sederhana juga. Ukuran ruangannya itu kira-kira 2 kali 4 meter. Ada alasnya karpet warna merah. Dan di ujung ruangan itu ada meja kecil buat TV. Ditambah juga di ruangan itu ada jendela kaca yang lumayan gede. Jadi dari situ ya kita bisa ngeliat lah keluar rumah. Masuklah Nana sama Ayu ke dalam rumahnya Ustadz Salman ini. Mereka salaman tuh kan segala macem. Nah pas Nana sama Ayu duduk di ruang tamu itu, Ustadz Salman sama sekali nggak nanya soal kejadian yang mereka berdua alamin. Nggak pakai basa-basi, dia langsung mulai tuh proses pengobatannya. Di situ Ustadz Salman ngebacain nih ayat-ayat Al-Quran buat Nana. Nah pas dibacain, Nana ngerasa makin dia denger itu bacaan, dia ngerasa badannya ini makin panas. Makin panas sampai tiba-tiba dek. Nana nggak sadarin diri di situ. Nah nggak tahu apa yang terjadi pas Nana pingsan itu. Tapi setelah pengobatan selesai, si Ayu nyoba nih buat ngebangunin Nana. Nah ayo bangun, ayo bangun. Nggak lama Nana sadarin diri, dikasihlah air minum nih.
air putih sama si Ustadz Salman ini. Nana langsung minum itu air yang dikasih beliau. Setelah Nana minum, si Ustadz Salman ini nanya, apa yang tadi Nana rasain? Apa yang kamu rasain tadi? Rasanya panas, kayak kebakar, terus sesak. Terus saya pingsan, Ustadz. Ayu, insya Allah kamu udah sembuh. Banyak-banyak ingat Tuhan ya. Nana masih punya orang tua? Iya, Ustadz. Nana, insya Allah setelah pengobatan ini, kamu bakal baikan. Tapi buat kamu, masih belum bisa sembuh total. Terlebih, kamu juga ngalamin gangguan ngelihat sosok-sosok yang gak kasat mata. Sebaiknya kamu berobat ke sini sekali lagi sama ayah kamu. Di situ mereka berdua cuma ngangguk kayak itu. Ya udah kan, setelah itu mereka berdua pamit nih buat pulang ke rumah. Beberapa hari setelah itu, Nana sama ayahnya bener-bener datang tuh. Mereka balik lagi ke rumahnya Ustadz Salman. Sampai di rumahnya si Ustadz ini kayak biasa, mereka dipersilahkan buat masuk. Terus Ustadz Salman ini nyampein ke ayahnya Nana apa yang sebenarnya terjadi, terus apa yang sebaiknya dilakuin sama Nana. Selesai ngobrol-ngobrol di situ, ternyata mata batinnya Nana ini kebuka. Nggak tahu gimana caranya, kebuka mata batinnya. Makanya dia jadi sering ngelihat sosok-sosok yang harusnya nggak bisa dilihat. Selesai diskusi lebih lanjut, akhirnya mereka berdua sepakat nih supaya mata batinnya Nana yang udah kebuka ini ditutup. Nah, hari itu Nana dibaringin nih di ruang tamunya Ustadz Salman. Ayahnya Nana duduk di samping kirinya Nana. Sedangkan si Ustadz Salman duduk lurus tuh di bawah kakinya Nana. Si Ustadz siapin tuh 2 botol air kemasan, ditaruh di sebelah kanannya si Nana. Di situ Nana cuma merem dan dia nggak tahu tuh apa yang bakal terjadi selanjutnya. Yang dia dengar cuma bacaan ayat-ayat Al-Quran aja. Nah, setelah bacaan itu terus dibacain, Nana ini nggak sadarin diri. Nah, ini diceritain setelah Nana sadar ya. Jadi ketika Nana nggak sadarin ini, sebenarnya dia nggak tahu ya ini dapat mimpi atau emang terjadi di dunia nyata apa gimana. Tapi yang dia rasa selama dia nggak sadarin itu, di sekeliling dia itu udah banyak banget pocong. Ini pocong-pocong cuma berdiri aja tuh ngelilingin dia, ngeliatin. Tapi pocong ini nggak ada yang lusuh. Pocong ini semuanya bersih kain kafannya. Terus di tengah-tengah itu, tepat di depan kakinya Nana nih yang dia lagi tiduran, ada sosok laki-laki pakai baju putih, ganteng, di kulitnya tuh cerah gitu, bercahaya. Dan di tangan kanan laki-laki ini bawa tasbih. Di situ Nana ngerasa kalau dia ini kayak lagi didoain sama sosok ini. Nah, pas proses pengobatan ini selesai, Nana yang langsung sadar, disuruh buat minum air botol tuh yang ada di sampingnya dia. Ya udah kan, langsung minum tuh sampai habis. Sementara botol yang lain itu buat dibuang nanti di salah satu sungai besar yang ada di sekitaran rumahnya Pak Ustadz ini. Nggak tahu maksudnya kenapa mesti dibuang. Singkat cerita, sebelum pamit, Ustadz Salman ngasih mereka ini satu secari kertas. Yang pas dilihat itu isinya adalah sholawat. Gak lama dari situ mereka berdua pamit nih buat pulang. Terus gak lupa ngebawa satu botol yang dibungkus plastik buat dibuang. Nah, Ustadz Salman pesen di situ, ini botol kalau udah dibuang ke sungai nanti bakalan meletus kayak bunyi petasan gelap. Nggak tahu apa maksudnya itu, tapi Nana sama ayahnya cuma bisa manut aja. Nah, di perjalanan pulang, Nana sama ayahnya nyempetin nih buat pergi ke sungai yang ada deket rumahnya Pak Ustadz itu. Dan bener aja, pas dibuang itu botol ke sungai, itu botol meledak. Dar, kayak petasan. Nggak tahu maksudnya apa karena botol itu berisi hal-hal negatif yang dikeluarkan dari Nana apa bagaimana. Nggak tahu. Nah, yang pasti semenjak itu, alhamdulillah, keadaan si Nana jadi jauh lebih baik. Dia aktivitas tuh, kerja kayak biasa. Dan Nana akhirnya keluar nih dari perusahaan TV swasta itu buat ngelanjutin kuliah S2-nya. Nah, selang beberapa waktu, mungkin setahun ya, setelah kejadian Nana berobat ke ibunya Dina waktu itu. Nah, ibunya Dina ini bisa dibilang
sering nanyain Nana gitu, nyariin. Masih berharap kalau Nana mau nerima ilmu dari ibunya Dina ini. Cuma si Nana nggak mau. Dia tolak tuh kan, karena ayahnya nyuruh buat jangan pelajarin ilmu-ilmu kayak begituan. Dan gak lama dari situ, Nana dengar kabar kalau ibunya Dina ini meninggal. Dan lukisan yang ada di ruang tamu rumah ibunya Dina itu, yang ada hiasan melati, setelah ibunya Dina ini meninggal, itu lukisan hilang. Nah, ini pertanyaan besar sekarang. Gua ngelihat ibunya Dina ini mungkin alirannya agak kurang baik gitu ya. Sedangkan si Ustadz Salman ini aliran baik. Kayak mungkin ibunya Dina ini punya ilmu yang hitam lah gitu, dan mau diwariskan ke si Nana. Karena kalau nggak diwariskan ke Nana atau ke siapapun, ya itu konsekuensinya dia meninggal. Dan juga masih belum terjawab buat gua ya, kenapa kok awal mulanya Nana ini bisa kesurupan? Apakah ada permainan dari ibunya Dina apa gimana, nggak tahu. Karena bisa aja dong, ibunya Dina sengaja ngirimin supaya Nana ini nyari solusi ke ibunya Dina ini. Tapi nggak tahu, itu hanya spekulasi gua aja. Yang pasti begitulah ceritanya Nana ini. Oke, gimana tuh ceritanya teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue, Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.